Halo. Halo. Jadi di sini kami akan membandingkan SAK etap bab 456 dengan PSAK 1 dan SAK etap bab 7 dengan PSAK 2. Kita akan membahas tentang PSAK etap bab 4 dan PSAK pasal yang pertama. Ruang lingkupnya ini mengatur informasi disajikan dalam neraca dan bagaimana penyajiannya. Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu di akhir periode pelaporan. Untuk aset lancar, entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika entitas memperkirakan akun merealisasikan aset atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi yang normal. Yang kedua, entitas memiliki aset tujuan untuk diperdagangkan. Yang ketiga, entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Dan yang keempat adalah aset merupakan kas atau setara kas. Untuk kewajiban jangka pendeknya sendiri, entitas mengklasifikasi liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika yang pertama, entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Yang kedua, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, di sini ada perbedaan SAK etap bab 4 dan PSAK 1 bagian neraca. Di sini ada perbedaan tentang klasifikasi aset dan kewajiban. Yang bagian PSAK 1 itu ketika entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan. Maka aset liabilitas pajak tangguhan tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar liabilitas jangka pendek. Tapi kalau untuk SAK etap, entitas harus menyajikan aset lancar dan tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca. Jika pengecualian diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya. Di sini ada urutan dan format pos dalam neraca. Yang membedakan dengan PSAK 1 adalah SAK etap tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang akan disajikan, hanya menyediakan daftar pos-pos yang berbeda, baik sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah dalam neraca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persamaan antara SAK etap dan PSAK 1. Persamaan yang pertama yaitu mengatur informasi yang disajikan dan bagaimana penyajiannya pendapatan dan beban entitas untuk satu periode dalam laporan laba rugi. Yang kedua, secara keseluruhan, pos-pos yang ada pada laporan laba rugi isinya sama antara SAK etap maupun PSAK 1. Yang ketiga, entitas tidak diperbolehkan untuk menyajikan pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi. Yang keempat, menyajikan analisis beban berdasarkan fungsi maupun sifat beban. Dan yang terakhir, informasi tambahan berdasarkan sifat beban, termasuk penyusutan, beban amortisasi, dan imbalan kerja harus diungkapkan oleh entitas. Perbedaan SAK etap dan PSAK dalam laporan laba rugi. Dalam PSAK, menggunakan istilah laporan laba rugi komprehensif dan menyajikan pos-pos tambahan yang didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali dan pemilik. Dalam SAK etap, menggunakan istilah laporan laba rugi dan mengungkapkan secara rinci mengenai penyesuaian reklasifikasi dan pengungkapan atas metode fungsi beban dan sifat beban. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas menurut etap bab 6 dan PSAK 1 tentang laporan perubahan ekuitas. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih laporan perubahan ekuitas itu. Oke, yang pertama, laporan perubahan ekuitas itu menunjukkan total laba rugi komprehensif selama satu periode, di mana ini diatribusikan kepada pemilik entitas, induk, dan pihak non pengendali atau non controlling share. Yang kedua, untuk setiap komponen ekuitas mengaruh penerapan retrospektif. Penerapan retrospektif sendiri ini merupakan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah transaksi tersebut diterapkan sejak awal. Lalu yang ketiga, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul. Ini yang timbul dari laba, dari pos pendapatan komprehensif, dan yang ketiga timbul dari transaksi dari pemilik. Yang keempat,
jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik, dan nilai dividen per saham. Ini poin 4 ini diungkapkan dalam CLK ya, atau catatan atas laporan keuangan. Kita langsung masuk ke persamaan dan perbedaan antara laporan perubahan ekuitas menurut etap bab 6 dan PSAK 1. Di poin persamaan di sini ada dua. Saya akan menjelaskan. Yang pertama, keduanya ini sama-sama menjelaskan etap bab 6 dan PSAK 1 ini sama-sama menjelaskan atau memaparkan dampak penerapan. Yang pertama, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang sesuai dengan PSAK 25. Itu di PSAK. Kalau di etap itu etap bab 9. Isinya tentang apa? Isinya tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Lalu yang poin kedua, untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul. Nah, perubahan yang timbul ini timbul dari apa aja? Itu timbul ada 3. Yang pertama, timbul dari laba rugi. Lalu yang kedua, timbul dari penghasilan komprehensif lain. Dan yang ketiga, timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kepastiannya sebagai pemilik. Kita langsung masuk ke poin perbedaan. Ini saya menemukan perbedaannya ini kelihatan lah. Bedanya di PSAK 1 sama etap bab 6. Itu pada PSAK 1 itu tidak membahas tentang laporan laba rugi dan saldo laba. Ini maksudnya laporan laba rugi yang pengaruhnya pada laporan perubahan ekuitas ya. Sebagaimana di bab 6 etap itu membahas tentang laporan laba rugi dan saldo laba serta bagaimana hubungannya. Nah, itu hubungannya dengan laporan perubahan ekuitas. Tapi di PSAK 1 ini membahas seperti tentang bagaimana PSAK 25-nya atau tadi bagaimana kalau di etap itu etap bab 9. Itu dia membahas lebih detail. Menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas, membahas poin-poin yang ada pada persamaan secara lebih mendetail dan lebih dalam. Itu tadi karena dia membahasnya itu dalam banget tentang PSAK 25 atau kalau di etap itu etap bab 9 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang persamaan dari etap bab 7 dengan PSAK 2 tentang laporan arus kas. Jadi persamaan yang pertama itu kita lihat dari ruang lingkupnya dulu. Nah, kedua-duanya ini menyajikan laporan arus kas yang mengandung informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan. Dan selanjutnya kesamaan yang lainnya itu ada di pengertian kas setara kas, aktivitas pendanaan, bunga dan dividen, pajak penghasilan, dan transaksi non-kas. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaannya. Nah, dimulai dari yang pertama itu perbedaannya ada di aktivitas operasi. Jadi kalau yang etap itu dia tidak ada pengecualian, semua transaksi yang menyangkut penjualan peralatan pabrik termasuk arus kas investasi. Tapi kalau PSAK itu ada pengecualian, yaitu bila penjualan atau pembayaran kas dari pabrikasi yang dimiliki itu direntalkan, itu masuk ke dalam arus kas operasi. Next lagi, perbedaan yang kedua adalah di pelaporan arus kas dari operasi. Kalau etap itu menggunakan metode tidak langsung, tapi kalau PSAK bisa menggunakan dua-duanya, langsung maupun gak langsung. Tapi entitas itu lebih disarankan untuk menggunakan yang metode langsung. Kita ke perbedaan yang ketiga, yaitu di pelaporan arus kas investasi dan pendanaan. Nah, kalau etap itu disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, itu jumlah agregat arus kas yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau unit usaha lain. Nah, sedangkan kalau PSAK itu yang diakui di aktivitas investasi dan pendanaan itu semuanya diakui kecuali arus kas yang dideskripsikan dalam PSAK paragraf yang ke-22 dan ke-24 yang dilaporkan atas dasar arus kas neto. Berikut ini adalah contoh-contoh pos yang ada di dalam laporan keuangan etap bab 4 sampai bab 7. Nah, yang pertama ada laporan posisi keuangan bagian aset, di mana yang di stabilo kuning merupakan pos-pos yang ada di etap. Nah, kemudian pada slide selanjutnya, sama seperti yang laporan sebelumnya, yaitu laporan posisi keuangan,
tapi ini di bagian liabilitas dan ekuitas. Untuk slide selanjutnya yaitu pos-pos yang ada di laporan laba rugi, dan yang selanjutnya ada pos-pos di laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir pos-pos yang berada di laporan arus kas. Nah, kelompok kami menggunakan salah satu contoh perusahaan, yaitu PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Nah, dapat dilihat di slide selanjutnya bahwa pada tahun 2011, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor menerapkan standar SAK etap untuk penyajian laporan keuangannya. Nah, dapat diketahui bahwa dalam laporan keuangan PDAM Tirta Pakuan Bogor, kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank. Kas kemudian dibagi lagi menjadi 3, yaitu kas besar, kas kecil, dan kas di tangan. Di mana saldo tersebut sudah sesuai dengan berita acara pemeriksaan kas dan saldo bank hasil rekonsiliasi dan saldo rekening koran. Nah, dengan demikian, laporan ini itu sesuai dengan SAK etap bab 4 paragraf 4.6. Kemudian, pada beban langsung usaha, di mana terdapat mengklasifikasi beban-beban, sehingga sesuai dengan SAK etap bab 5 paragraf 5.6. Untuk slide selanjutnya, sama seperti beban sebelumnya, beban tidak langsung juga memiliki pengklasifikasian beban, sehingga sesuai dengan SAK etap bab 5 paragraf 5.6. Nah, kemudian ada taksiran pajak penghasilan sesuai dengan SAK etap bab 5 paragraf 5.3, di mana pada paragraf 5.3, laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos, salah satunya terdapat beban pajak. Nah, kemudian selanjutnya ada laba setelah pajak sesuai dengan SAK etap bab 6 paragraf 6.2, di mana menyajikan laba secara langsung di dalam ekuitas. Nah, kesimpulan dari ini yaitu adalah adanya perbedaan antara PSAK dan SAK etap, di mana PSAK ditujukan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, sedangkan SAK etap tidak ditujukan untuk yang memiliki akuntabilitas publik. Nah, di mana akuntabilitas publik itu yaitu kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, yaitu menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas. Nah, sedangkan untuk persamaan dari SAK etap dan PSAK sendiri yaitu adalah informasi yang disajikan, yaitu hampir sama dalam penyusunan laporan keuangannya pun juga sama, yaitu akhir periode atau tanggal 31 Desember.